Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga besar dan sahabatnya. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat, cita-cita dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah ada banyak amalan istighfar yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari semua redaksi istighfar, ada satu redaksi istighfar yang menjadi rajanya segala istighfar. Istighfar tersebut disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Sayyidul Istighfar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila jika usia kita sudah memasuki usia 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun, sebisa mungkin jangan abaikan membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya satu kali. Sebab ini merupakan amalan husnul khotimah atau akhir yang baik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang yang suka mengamalkannya kelak menjadi termasuk ahli surga. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 waktu paling mustajab dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya satu kali. Jika kita hafal Sayyidul Istighfar namun belum pernah membacanya di 4 waktu terbaik ini, tentulah sangat rugi sekali. Nah, kita akan mempelajari 4 waktu paling mustajab mengamalkan Sayyidul Istighfar ini. Karenanya, mari ikuti dan simak video ini hingga menit terakhir. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita semua diberi kekuatan untuk beribadah dengan maksimal. Allahumma ya Allah, tolonglah kami agar selalu mengingat-Mu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu. Para sahabat channel YouTube Zikir HZ, di dalam kitab Asbabul Maghfirah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang redaksi istighfar terbaik dan terutama. Beliau berkata, paling utama bacaan istighfar adalah ketika seorang hamba mengawali istighfarnya dengan sanjungan dan pujian kepada Tuhannya. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan betapa banyak dosa yang telah dilakukan. Baru kemudian memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan tersebut. Nah,
istighfar yang diawali dengan sanjungan kepada Allah, lalu diikuti pengakuan dosa, baru kemudian memohon ampunan. Contohnya adalah Sayyidul Istighfar, yang redaksinya sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itulah bunyi Sayyidul Istighfar. Sahabat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 4 waktu paling mustajab untuk mengamalkannya. Pertama dan kedua, waktu pagi dan waktu sore. Waktu pagi mulai habis sholat subuh hingga memasuki waktu siang. Sedangkan waktu sore mulai habis sholat asar hingga terbenam matahari. Di 2 waktu ini dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar minimal 1 kali. Dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Bacalah Sayyidul Istighfar saat sore hari, lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari, lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia akan masuk surga atau termasuk ahli surga." Kemudian waktu paling mustajab berikutnya, yang ketiga dan yang keempat, adalah waktu siang dan waktu malam. Mulai habis subuh hingga terbenam matahari, minimal kita baca 1 kali Sayyidul Istighfar. Kemudian mulai habis maghrib hingga masuk waktu subuh, hendaklah kita tidak mengabaikan membacanya, walaupun hanya 1 kali. Nah, anjuran membaca Sayyidul Istighfar di waktu siang dan waktu malam ini disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bersumber dari Sayyidina Adad bin Aus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu siang dan waktu malam ini," disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Adad bin Aus, "Siapa saja yang membaca dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga." Mari kita semangat mengamalkannya setiap hari agar kelak bisa menjadi ahli surga. Amin, Allahumma amin. Demikian sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.